Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi 1 sampai materi keempat. Di sini saya akan membahas ruang lingkup etika bisnis Islam. Yang pertama, definisi etika bisnis. Definisi etika bisnis secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti sikap, cara berpikir, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan dan watak kesusilaan. Istilah etika telah dipakai Aristoteles plus Yunani untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi etika berarti prinsip, norma dan standar perilaku yang mengatur individu maupun kelompok yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Etika bisnis atau business ethics berusaha untuk melarang perilaku bisnis, manajer perusahaan, dan pekerja yang seharusnya tidak dilakukan. Etika bisnis mempengaruhi bagaimana perusahaan berhubungan dengan para pekerjanya, bagaimana para pekerja berhubungan dengan perusahaan, dan bagaimana perusahaan berhubungan dengan agen atau pelaku ekonomi lain. Selanjutnya yang kedua, definisi etika bisnis. Definisi etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar. Etika dan akhlak mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun anggota suatu bangsa. Kejayaan kemuliaan umat di muka bumi tergantung akhlak mereka. Dan kerusakan di muka bumi tidak lain juga disebabkan oleh kebajatan akhlak manusia itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu sistem ekonomi kapitalis. Dalam dunia ekonomi peran modal sangatlah besar. Bahkan pemilik modal bisa menguasai pasar serta menentukan harga dalam rangka mengeruk keuntungan yang besar. Industrialisasi bisa berjalan dengan baik kalau melalui kapitalisme. Feynman Brandel pernah menyatakan bahwa kaum kapitalis merupakan spekulator dan pemegang monopoli yang berada dalam posisi untuk memperoleh keuntungan besar tanpa menanggung banyak resiko. Sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem organisasi yang dicirikan oleh hak-hak milik pribadi atas alat-alat produksi dan distribusi atau tanah pabrik, jalan-jalan, dan sebagainya, dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif. Untuk mendapatkan hak milik pribadi, Adam Smith menawarkan 5 cara. 1. Melalui pekerjaan atau mengambil sesuatu yang sebelum tidak dimiliki oleh siapapun untuk menjadi milik pribadi. Yang kedua, melalui pengembangan hak milik pribadi. Yang ketiga, melalui penggunaan yang lama atas suatu barang. Keempat, melalui warisan dari nenek moyang. Yang kelima, melalui pengalihan secara sukarela. Baik dan buruk dalam etika bisnis Islam. 1. Baik dan buruk aktivitas bisnis manusia. Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para perilaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan, dan perilakunya. Etika ialah teori tentang perilaku pembuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk. Sejauh yang dapat ditentukan oleh akal, etika lebih bersifat teori yang membicarakan bagaimana seharusnya, sedangkan moral lebih bersifat praktik yang membicarakan bagaimana adanya. Contoh etika baik dalam aktivitas manusia yaitu jujur, bersikap dewasa,
bertingkah laku baik, menggunakan pakaian rapi, menyebutkan nama, menggunakan bahasa yang baik, bersikap sopan, berdiri saat perkenalan, selalu mengucapkan terima kasih. Syariah sebagai standar baik buruk. Ada beberapa aliran untuk menentukan standar baik dan buruknya suatu itu. Satu, aliran idealisme. Kedua, aliran naturalisme. Ketiga, aliran hedonisme. Keempat, aliran teologi Islam. Dalam teologi Islam, banyak beberapa aliran yang berkembang di antaranya. Aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, aliran Mu'tazilah. Kelima, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran tasawuf. Sumber dan metode penilaian baik buruk dalam perbandingan perspektif Islam. 1. Memiliki kepribadian spiritual. 2. Berperilaku baik dan simpatik. 3. Perilaku baik dalam bisnis. 4. Bersikap rendah hati dan melayani. 5. Menepati janji dan tidak curang. 6. Jujur dan terpercaya atau amanah. 7. Tidak suka berburuk sangka. Zuuzan. Macam-macam etika bisnis dan prinsip ekonomi bisnis. A. Macam-macam etika bisnis. Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dan menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, yaitu etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang akan diambil. 2. Etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Prinsip kesatuan. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan Muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula, maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Prinsip tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan. Manusia perlu bertanggung jawab tindakannya secara logis. Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Orientasi bisnis dalam Islam. A. Target orientasi dalam bisnis Islam sejalan dengan kaidah usul al-uslu fi al-af'al at-taqayyub bikmi asy-sya'ri, yang berarti bahwa hukum asal suatu perbuatan adalah terikat dengan hukum syara, wajib sunnah, mubah, makruh, atau haram.
maka pelaksanaan bisnis terus tetap berpegang pada ketentuan syariah. Syariat, dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun teknis organisasi bisnis. Dengan kendali syariat, bisnis bertujuan untuk mencapai 4 hal utama, yaitu 1. Target hasil profit materi dan benefit non-materi. 2. Pertumbuhan atau terus meningkat. 3. Keberlangsungan atau dalam kurun waktu selama mungkin. 4. Keberkahan atau keridhaan Allah. Manfaat orientasi bisnis dalam Islam. Mencari ridho Allah. Bisnis yang dilakukan dengan niat mendapat ridho Allah memiliki manfaat selain dalam hal ekonomi, tetapi juga non-ekonomi dan non-finansial dalam ikut serta memecahkan permasalahan sosial masyarakat. Prinsip dasar orientasi bisnis dalam Islam. Tauhid. Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan terhadap keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, segala aktivitas khususnya dalam muamalah dan bisnis hendaklah mengikuti suatu aturan Allah Subhanahu wa taala. Keseimbangan. Keadilan atau kesejajaran merupakan konsep yang menunjukkan adanya keadilan sosial. Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain atau masyarakat, dan juga dengan lingkungan. Kehendak bebas. Manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam. Karena kebebasan manusia tidak dibatasi, namun kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu, terlebih lagi pada kepentingan umat tanggung jawab. Responsibility. Ini terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, bahwa setiap individu bertanggung jawab atas segala aktivitasnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.